Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mia Septiani Wardani dari kelas 7 Shift 1 Universitas Muhammadiyah Tangerang. Saya ingin mempresentasikan hasil analisis review dan kritik artikel yang berjudul Pengaruh Corporate Social Responsibility, IT Capabilities, dan Superior Performance terhadap Economic Performance. Yang pertama, apa sih yang menjadi motivasi atau isu, fenomena, dan research gap yang sehingga terjadinya penelitian ini dilakukan? Yang pertama, motivasi atau isu. Kinerja ekonomi manufaktur di Indonesia dinilai semakin produktif dan kompetitif. Semakin berkembang dunia usaha, maka persaingan antara satu perusahaan dengan yang lainnya semakin meningkat dan ketat. Perusahaan memerlukan bantuan dana untuk mengembangkan dan memajukan perusahaannya. Guna meningkatkan kinerja perusahaannya, kinerja ekonomi dilihat dari posisi saham yang banyak dipengaruhi resiko pasar yang tidak menentu, sehingga membuat kinerja ekonomi tidak berjalan optimal. Lalu fenomenanya itu berdasarkan data indeks harga saham gabungan selama 29 April sampai 3 Mei 2019, PT SAT Nusa Persada Tbk masuk ke dalam kategori top loser karena harga saham perusahaan terkoreksi 32,14% menjadi Rp760 per saham. Setelah sebelumnya sepanjang 2018 harga saham PT PSN meroket hingga 96% dan menjadi emiten dengan kenaikan kedua tertinggi di Bursa Efek Indonesia. Lonjakan kerugian itu dipicu oleh menggelembungnya beban bunga pinjaman dari sebelumnya 0 menjadi 7,9 miliar. Research gap-nya yang pertama, Malvin dan Wijaya 2016 mengungkapkan CSR berpengaruh positif terhadap economic performance. Yang kedua, Alnita dan Suwaryana 2014 mengatakan IT capabilities berpengaruh positif terhadap economic performance. Lalu yang ketiga, Tuningsari 2014 mengungkapkan bahwa superior performance berpengaruh positif terhadap economic performance. Kritiknya, tidak ada kritik untuk poin ini. Penulis sudah cukup jelas dalam menjelaskan motivasi, fenomena, dan risk gap yang sehingga terjadinya penelitian ini dilakukan. Lalu yang kedua, apa saja artikel-artikel utama di dalam penelitian ini? Yang pertama, Kusuma, Menara dan Anggraini 2014 mengatakan, informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan digunakan oleh investor untuk memperoleh perkiraan tentang laba dan dividen di masa mendatang dan resiko atas penilaian tersebut. Lalu yang kedua ada Sunario Nugroho dan Irkam 2015 mengatakan investasi dalam memecahkan masalah sosial menyumbang hampir 75% terhadap kesuksesan bisnis. Di mana ketika perusahaan melakukan hal ini, maka akhirnya membantu perusahaan untuk mencapai daya saing. Lalu yang ketiga, Kim 2011 mengatakan informasi telah menjadi aset utama dari setiap organisasi yang ambisius dan kualitas keputusan manajemen sepenuhnya bergantung pada informasi. Lalu yang keempat, Herwiyanti 2015 mengatakan informasi teknologi memainkan peran sangat penting dalam sosial dan perubahan ekonomi. Yang kelima ada Alanita dan Suwaryana 2014 mengatakan perusahaan dengan kemampuan IT yang unggul dapat meningkatkan efisiensi proses bisnis, mengurangi produk dan biaya layanan melalui akumulasi investasi dan penyebaran IT sebelum penurunan ekonomi. Kritiknya, tidak ada kritik untuk poin ini. Penulis sudah cukup jelas dalam menampilkan artikel-artikel yang digunakan di dalam penelitian ini. Lalu yang ketiga, apakah yang menjadi kebaruan atau novelty dari penelitian ini? Yaitu adanya sebuah hubungan antara kesuksesan perusahaan, tambahan modal, dan kinerja ekonomi perusahaan serta tingkat harga saham perusahaan. Permasalahan sosial, kemajuan IT, dan keefektifan dalam mengelola sumber daya secara optimal dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan bersaing perusahaan yang lebih unggul. Kritiknya, peneliti tidak menjelaskan secara jelas novelty penelitiannya. Seharusnya peneliti menjelaskan novelty dari penelitian yang dilakukan. Lalu yang keempat, apa research question atau perumusan masalah dari penelitian ini? Yang pertama, apakah corporate social responsibility berpengaruh terhadap economic performance? Lalu yang kedua, apakah IT capabilities berpengaruh terhadap economic performance? Lalu yang ketiga, apakah superior performance
berpengaruh terhadap economic performance. Kritiknya, peneliti menuliskan perumusan masalah hanya secara implisit. Perumusan masalah digabungkan dalam hipotesis di dalam penelitian. Lalu yang kelima, apa tujuan penelitian ini? Yang pertama yaitu untuk mengetahui apakah corporate social responsibility berpengaruh terhadap economic performance. Yang kedua, untuk mengetahui apakah IT capabilities berpengaruh terhadap economic performance. Lalu yang ketiga, apakah superior performance berpengaruh terhadap economic performance. Kritiknya, peneliti sudah jelas dalam menjelaskan tujuan penelitiannya. Tujuan penelitian dituliskan di dalam hipotesis penelitian ini. Lalu yang keenam, apakah kontribusi dari penelitian ini? Yang pertama, dalam studi ini menjelaskan mengenai hubungan pengaruh dan peran CSR, IT capabilities, dan superior performance terhadap economic performance. Lalu yang kedua, menjelaskan mengenai hubungan corporate social responsibility dalam meningkatkan profitabilitas dan penjualan perusahaan yang belum memaksimalkan penggunaan IT dengan baik dan superior performance yang dapat menciptakan keunggulan kompetitif yang akan meningkatkan economic performance. Kritiknya, peneliti hanya menjelaskan kontribusi secara general. Seharusnya kontribusi disampaikan lebih spesifik lagi oleh peneliti. Lalu yang ketujuh, apa grand teori yang digunakan di dalam penelitian ini? Yang pertama ada teori sinyal atau signaling teori, yaitu menekankan kepada pentingnya informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan terhadap keputusan investasi pihak di luar perusahaan. Informasi yang lengkap, relevan, akurat, dan tepat waktu sangat diperlukan oleh investor di pasar modal sebagai alat analisis untuk mengambil keputusan investasi. Yang kedua ada teori legitimasi, yaitu perusahaan berusaha menyesuaikan keadaan dengan peraturan-peraturan yang berlaku di masyarakat, sehingga dapat diterima di lingkungan eksternal, karena suatu organisasi hanya bisa bertahan jika masyarakat sekitar merasa bahwa organisasi beroperasi berdasarkan sistem nilai yang sepadan dengan sistem nilai yang dimiliki oleh masyarakat. Lalu yang ketiga yaitu teori stewardship. Teori stewardship menggambarkan situasi di mana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Steward termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan prinsipal, serta perilaku steward tidak akan meninggalkan organisasinya sebab steward berusaha mencapai sasaran organisasinya. Kritiknya, penulis sudah cukup jelas dalam menjelaskan grand teori yang digunakan di dalam penelitian ini. Lalu yang ke-8, apa keterkaitan grand teori yang digunakan dengan penelitian yang sedang dilakukan? Keterkaitan antara teori sinyal yaitu dalam penelitian ini memiliki keterkaitan dengan variabel economic performance, di mana informasi yang dikeluarkan perusahaan untuk mengukur kinerja ekonominya yang dapat menjadi sinyal bagi pihak di luar perusahaan, terutama bagi pihak investor, adalah dari laporan tahunan perusahaannya. Lalu yang kedua yaitu teori legitimasi. Di dalam penelitian ini memiliki keterkaitan pada variabel corporate social responsibility yang terletak pada tujuan yang sama, yaitu hubungan dua arah antara perusahaan dan masyarakat. Teori legitimasi merupakan aktivitas perusahaan yang dibatasi oleh kontak sosial. Lalu yang ketiga, teori stewardship, berkaitan pada variabel superior performance dan IT capabilities. Steward berpedoman pentingnya peran manajer untuk selalu mengutamakan kepentingan jangka panjang, kelompok atau organisasi, di atas kepentingan pribadinya, seperti peningkatan penjualan atau profitabilitas. Kritiknya, peneliti sudah cukup jelas dalam menjelaskan keterkaitan grand teori yang digunakan di dalam penelitian yang dilakukan ini. Lalu yang ke-9, kerangka konseptualnya yaitu corporate social responsibility berpengaruh terhadap economic performance, IT capabilities berpengaruh terhadap economic performance, dan superior performance berpengaruh terhadap economic performance. Kritiknya, peneliti tidak menggambarkan kerangka konseptual di dalam penelitiannya. Kerangka konseptual tersebut merupakan hasil penelaahan dari reviewer. Lalu yang ke-10,
Apakah hipotesis penelitiannya? H1, Corporate Social Responsibility berpengaruh positif terhadap economic performance. H2, IT capabilities berpengaruh positif terhadap economic performance. Lalu yang H3, Superior Performance berpengaruh positif terhadap economic performance. Kritiknya, peneliti sudah cukup jelas dalam menjelaskan hipotesis di dalam penelitiannya. Lalu yang ke-11, jelaskan metode penelitian yang digunakan, rancangan penelitian, definisi operasional, variabel dan pengukurannya, teknik penarikan sampel, unit analisis, jenis data yang digunakan, uji kelayakan model, dan metode analisis data. Yang pertama ada rancangan penelitian. Rancangan penelitian di dalam penelitian ini yaitu analisis kuantitatif. Kritiknya, peneliti tidak menampilkan rancangan penelitian secara jelas. Lalu yang kedua, definisi operasional variabel dan pengukurannya. Yang pertama ada economic performance, yang kedua ada indeks corporate social responsibility, dan yang ketiga IT capabilities, dan yang keempat superior performance. Kritiknya, peneliti sudah cukup jelas dalam menampilkan indikator terkait pengukurannya. Lalu ada teknik penarikan sampel, yaitu teknik purposive sampling, dan menggunakan data perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai 2018. Kritiknya, peneliti sudah cukup jelas dalam menjelaskan teknik penarikan sampel di dalam penelitiannya. Lalu unit analisisnya yaitu 16 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai 2018. Kritiknya, peneliti sudah cukup jelas dalam menjelaskan unit analisisnya. Lalu jenis data di dalam penelitian ini adalah data sekunder, perusahaan manufaktur yang dikumpulkan dari sumber dan menggunakan teknik dokumentasi melalui data laporan keuangan perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai 2018. Kritiknya, peneliti menampilkan jenis data penelitiannya tetapi hanya secara implisit. Lalu ada uji kelayakan model, yaitu analisis regresi data panel. Kritiknya, peneliti sudah jelas dalam menampilkan uji kelayakan model di dalam penelitiannya. Lalu ada metode analisis data. Yang pertama yaitu ada uji Chow. Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa p-value cross-section F dan p-value cross-section chi-square lebih kecil dari alpha 0,05. Maka HA diterima. Yang artinya, model fixed effect model lebih layak digunakan dalam mengestimasi regresi data panel dibandingkan model common effect. Kritiknya, peneliti sudah cukup jelas dalam menampilkan metode analisis data yang digunakan di dalam penelitiannya. Lalu yang kedua ada uji Hausman, yaitu p-value cross-section random lebih besar dari alpha 0,05. Maka H0 diterima yang artinya model random effect lebih baik digunakan dalam mengestimasi regresi data panel dibandingkan model fixed effect model. Lalu ada uji Lagrange multiplier. P-value cross-section Brasshagen lebih kecil dari alpha 0,05. Maka HA diterima, yang artinya model random effect lebih baik digunakan dalam mengestimasi regresi data panel dibandingkan model common effect. Lalu ada persamaan regresi yang digunakan di dalam pengujian hipotesis penelitian ini, yaitu EP sama dengan K sama dengan ditambah CSR dikurangi ITC ditambah SP ditambah AAT. Kritiknya, peneliti menampilkan dan menjelaskan persamaan regresi secara implisit di dalam penelitiannya. Lalu yang ke-13, jelaskan pembahasan hasil penelitian, statistik deskriptif, hasil uji kelayakan model, hasil uji hipotesis, dan jelaskan hipotesis yang terbukti dan yang tidak terbukti dan pembahasannya. Yang pertama ada uji F, yaitu kelayakan model. Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai F statistik sebesar 11,59546, sementara F table sebesar 2,72000. Dengan demikian F statistik lebih besar dari F table dan nilai probabilitas statistik lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa HA diterima,
yang artinya variabel-variabel independen dalam penelitian ini yang terdiri dari corporate social responsibility, IT capabilities, dan superior performance secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap economic performance. Lalu yang kedua ada adjust R-squared, menunjukkan bahwa nilai adjust R-squared sebesar 0,286916 artinya bahwa variasi perubahan naik turunnya pengungkapan economic performance dapat dijelaskan oleh corporate social responsibility, IT capabilities, dan superior performance sebesar 28,7%, sementara sisanya yaitu sebesar 71,3% dijelaskan oleh variabel-variabel yang lain yang tidak diteliti di dalam penelitian ini. Lalu yang ketiga ada uji T. Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai tes statistik corporate social responsibility sebesar 3,589594 lebih besar dari T-table yaitu 1,66488 dan nilai P probabilitas 0,0006 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel corporate social responsibility di dalam penelitian ini memiliki pengaruh positif terhadap economic performance. Dengan demikian, H1 dalam penelitian ini diterima. Lalu yang kedua, nilai tes statistik IT capabilities sebesar 0,953118 lebih kecil dari T-table, yaitu sebesar 1,66488. Dan nilai probabilitas 0,1550 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel IT capabilities di dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap economic performance. Dengan demikian, H2 di dalam penelitian ini ditolak. Lalu yang ketiga, nilai tes statistik superior performance sebesar 3,862263 lebih besar dari T-table, yaitu sebesar 1,66488 dan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel superior performance dalam penelitian ini memiliki pengaruh positif terhadap economic performance. Dengan demikian, H3 di dalam penelitian ini diterima. Kritiknya, peneliti sudah menampilkan dan menjelaskan dengan jelas hasil penelitian yang dilakukan. Lalu yang ke-14, apa sih simpulan, keterbatasan, dan implikasi dari penelitian ini? Yang pertama simpulannya yaitu tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh corporate social responsibility, IT capabilities, dan superior performance terhadap economic performance. Penelitian ini menggunakan 18 sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2014 sampai dengan 2016. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan menggunakan regresi data panel, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, hasil penelitian ini menunjukkan tes statistik CSR 3,589594 lebih besar dari T-table, yaitu 1,66488, dan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Maka H1 diterima. Artinya, variabel corporate social responsibility berpengaruh positif terhadap economic performance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dengan adanya kepedulian perusahaan terhadap stakeholder, perusahaan dapat membuktikan dirinya bermanfaat secara ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk masyarakat luas dan dengan performanya. CSR dapat memberi manfaat dengan meningkatkan penjualan sehingga profitabilitas perusahaan meningkat. Lalu yang kedua, hasil penelitian ini menunjukkan tes statistik IT capabilities lebih kecil dari T-table dan nilai probabilitas lebih besar dari 0,05. Maka H2 ditolak. Artinya, variabel IT capabilities tidak memiliki pengaruh terhadap economic performance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dikarenakan perusahaan yang diteliti belum terlalu fokus di dalam IT dan banyak perusahaan yang masih tidak maksimal dalam menciptakan sumber daya IT. Lalu yang ketiga, yaitu hasil penelitian ini menunjukkan tes statistik superior performance itu lebih besar dari T-table dan nilai probabilitasnya lebih kecil dari 0,05, maka H3 diterima. Artinya,
Variabel economic superior performance tidak memiliki pengaruh terhadap economic performance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan yang memiliki superior performance akan menciptakan keunggulan kompetitif yang secara otomatis dengan segala performanya akan meningkatkan kinerja ekonomi perusahaannya. Kritiknya, peneliti sudah sangat jelas dalam menampilkan simpulan yang berisi jawaban rumusan masalah, sehingga penelitian ini dengan mudah dicari tahu hasil penelitiannya melalui kesimpulannya. Lalu ada keterbatasan. Keterbatasan dari penelitian ini yaitu perusahaan yang menjadi sampel penelitian hanya dari sektor manufaktur yang berjumlah 18 perusahaan dengan periode pengamatan 2014 sampai 2018. Sehingga hasilnya tidak dapat diimplementasikan pada sektor usaha lainnya. Kritiknya, peneliti tidak menampilkan keterbatasan di dalam penelitiannya. Seharusnya peneliti menjelaskan keterbatasan di dalam penelitiannya agar dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk peneliti selanjutnya. Lalu implikasi dari penelitian ini yaitu penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi economic performance, dan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk peneliti maupun peneliti selanjutnya. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan sampel dari sektor lainnya, tidak hanya terbatas pada satu sektor saja, dan diharapkan dapat menambah jangka waktu dan menambah jumlah sampel perusahaan yang digunakan. Kritiknya, peneliti tidak menjelaskan implikasi penelitiannya. Seharusnya peneliti menjelaskan hasil penelitiannya sebagai masukan bagi perusahaan ataupun peneliti selanjutnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga bermanfaat.